Proyek IKN Nusantara ternyata baru telan 1,6 triliun rupiah, serapan APBN hingga April 2023 masih rendah. Update serapan anggaran proyek IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara hingga April 2023 ternyata baru menelan 1,6 triliun rupiah alias masih rendah. Pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara di Kalimantan Timur baru terrealisasi 1,62 triliun rupiah. Sementara alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembangunan IKN Nusantara dari pemerintah di tahun anggaran 2020 hingga 2023 mencapai 21,94 triliun rupiah. Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Kaltim, M. Syaibani dalam keterangan resminya, Sabtu 27 Mei. Secara rinci, Syaibani mengungkap kinerja APBN terhadap pembangunan IKN Nusantara. Dari pagu belanja kementerian, lembaga yang ada di Kaltim senilai 30,24 triliun rupiah. 3,76 triliun rupiah atau 12,43% diantaranya dari pagu anggaran telah terrealisasi untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sampai dengan 30 April 2023. Dari anggaran 3,76 triliun rupiah itu, sebagian besar berupa belanja modal yakni 1,62 triliun rupiah. Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar 21,94 triliun rupiah dari total pagu. Sedangkan kegiatan yang bersifat di luar IKN Nusantara tercatat menyerap 8,30 triliun rupiah, kata Syaibani. Sesuai instruksi U tentang IKN yang telah diketok sejak jauh hari sebelum pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibiayai oleh APBN 20%, sisanya dibiayai swasta. Alokasi APBN untuk IKN Nusantara yang dikucurkan pemerintah tercatat selama 2020 hingga 2023 telah mencapai 21,94 triliun rupiah, baru terrealisasi 1,62 triliun rupiah atau 7,41% hingga April 2023. Menurutnya, realisasi proyek IKN Nusantara tersebut masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang. Serapan yang masih cukup rendah dikarenakan beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang. Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multi-years contract, MYC, dari tahun sebelumnya, kata M. Syaibani. Utama Karya raih kontrak proyek kawasan Kemenko Perekonomian di IKN. PT Hutama Karya, Persero, meraih kontrak baru yakni pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, 2, Bidang Perekonomian, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Nusantara senilai 766 miliar rupiah. Pekerjaan utama pada proyek ini terdiri atas dua bagian, yakni bangunan gedung dan penataan kawasan, ujar Direktur Operasi 2 Hutama Karya Gunadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Gunadi merinci lingkup pekerjaan utama untuk bangunan gedung mencakup pekerjaan preliminari, arsitektur, interior, struktur, mekanikal gedung, elektrikal gedung, plumbing gedung, penilaian bangunan gedung hijau dan penerapan smart building. Adapun lingkup pekerjaan utama untuk penataan kawasan meliputi pekerjaan geoteknik kawasan, pekerjaan 2 kolam retensi, lanskap kawasan, jalan, jembatan Secon Walkway, kawasan multi-utility tunnel, infrastruktur sumber daya air kawasan, mekanikal kawasan, elektrikal kawasan dan plumbing kawasan, katanya. Selain itu, lanjutnya, ada pula pekerjaan khusus pada proyek yang berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Pekerjaan khusus yang dimaksud berupa watering yang bermanfaat mencegah penumpukan sedimen, dan pekerjaan perkuatan lereng yang bermanfaat untuk melindungi lapisan permukaan lereng terhadap pengaruh erosi, menambah kestabilan lereng, dan menambah estetika.
Proyek ini terdiri atas 5 gedung dan pekerjaan struktur akan dimulai pada Juli 2023. Kami targetkan selesai pada Agustus 2024, kata Gunadi. Proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2 merupakan salah satu dari total 4 paket lelang pembangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator. Meskipun secara kontraktual selesai pada Oktober 2024, tapi mengutip amanah Presiden Jokowi, diharapkan Agustus 2024 sudah dapat melaksanakan upacara di lapangan Istana Negara, ujar Gunadi. Menurut dia, lapangan ini masih berada dalam satu komplek dengan proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 2. Jadi, proyek ini adalah salah satu paket yang paling terakhir dinyatakan selesai tendernya. Utama Karya berkomitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu dan tepat mutu, kata Gunadi. Lokasi kawasan Kementerian Koordinator sendiri nantinya berada di distrik pemerintahan, tepatnya di zona pemerintahan sub-BWP 1A. Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis karena berseberangan dengan Istana Presiden dan berada di antara sumbu kebangsaan zonasi kawasan Kementerian Koordinator yang terdiri dari 4 bidang mengapit sumbu kebangsaan di area Plaza Seremoni. Posisinya tepat berada di bawah kawasan Istana Presiden dengan tujuan memudahkan koordinasi dan bisa menjadi titik landmark dari kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Orientasi bangunan memperkuat aksis ke arah Istana Presiden di sepanjang sumbu kebangsaan, terutama membentuk ruang positif di antara Plaza Seremoni. Istana Presiden, sebagai titik ultimasi secara tata letak dan visual di kompleks area Kementerian Koordinator dan Plaza Seremoni, menjadi pemersatu ruang terbuka hijau yang dibatasi oleh Bukit Bendera di sisi selatan. Keseluruhan komponen bangunan dan lingkungan menyatu dan saling terkait, memperkuat ruang-ruang spasial dan ruang terbuka publik, kata Gunadi. IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia mengusung konsep Forest City, yaitu menjadikan kota berdampingan dengan alam. Ternyata besi sampai pasir proyek IKN didatangkan dari sini. Pemerintah mulai mendistribusikan bahan material untuk membangun Ibu Kota Nusantara, IKN. Pasalnya, banyak kebutuhan bahan baku yang berasal dari luar Kalimantan, sehingga memerlukan distribusi logistik antara wilayah. Dan, menurut Wakil Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association, INSA, Darmansyah Tanamas mengungkapkan, sampai saat ini belum ada permasalahan terkait logistik material proyek IKN. Hingga kini, pembayaran masih tetap berjalan lancar. Skema pembayaran belum jadi isu, utamanya di transportasi. Masalah transportasi nggak ada masalah karena berjalan cukup lama, dan di IKN ada badan otorita untuk pekerjaan dibagi-bagi, BUMN Karya membentuk konsorsium karya logistik nasional, mereka koordinir untuk pengadaan pembangunan yang sifatnya infrastruktur, sebutnya dalam press conference INSA, Jumat, 26 Mei 2023. Adapun bahan baku material yang sudah mulai dibawa bermacam-macam, misalnya adalah pasir, baru split besi hingga baja. Beberapa material itu bakal digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur. Yang dibutuhkan bersifat material, semen, batu split, pasir kalau bangun rumah ada beton, besi, baja itu material awal yang dibutuhkan tahap awal progres pembangunan, jadi material batu split banyak diambil dari Sulawesi karena lokasinya tidak jauh dari Sulawesi, tinggal nyebrang, kata Darmansyah. Selain itu, besi dan baja juga menjadi bahan baku yang dibutuhkan, namun, untuk membawanya tidak mudah jika langsung dalam bentuk jadi karena desain yang bermacam-macam, sehingga dibawa dalam bentuk parsial. Belum sampai dirakit keseluruhan karena akan mengalami kesulitan dimobilisasi, jadi parsial, nah bahan baku besi baja itu ada 2 lokasi di Cilegon dan Surabaya. Jadi transportasi dari Cilegon dan Surabaya ke Balikpapan, kata Darmansyah. Mengenai biaya angkutannya variatif bergantung jenis kargo masing-masing dan tujuan wilayah. Selain itu, volume juga berpengaruh, semakin besar volumenya maka harganya ekonomis dibanding kecil. Jumlah permintaan pun bakal semakin besar ke depan.
Material 2 tahun ke depan dibutuhkan 10 juta M3 karena digunakan untuk material semen, pasir, batu split, sebut Darmansyah.